Wah, wah, kok mendung ya? Waduh, wah nggak jadi bisa ke sawah saya ini. Suasana mendung, pasti di sawah pasti hujan. Nah, gimana ya supaya saya bisa ke sawah dengan baik tanpa kehujanan? Tentu harus siapin apa? Payung. Wah, iya betul nih. Jadi kita bisa ke sawah tanpa kehujanan, harus siap payung. Nah, adik-adik semuanya, saat ini kan musim hujan ya. Hampir tiap hari itu hujan loh adik-adik. Nah, kalau adik-adik bepergian, lo semua sarankan buat adik-adik semua seperti yang lo katakan tadi. Jadi waktu udah kelihatan mendung gitu mau keluar rumah, adik-adik harus bawa payung supaya tidak kehujanan. Lalu kalau naik motor bisa nggak pakai payung? Ya nggak bisa kalau naik motor. Tapi adik-adik bisa gunakan apa? Jas hujan khusus buat anak-anak tuh, ya kan? Supaya waktu nanti kehujanan kita nggak kehujanan, baju kita masih kering adik-adik. Nah, adik-adik maka dari itu ya, lo ingatkan ini adalah masa-masa pandemi. Perlu sekali buat kita untuk kita menjaga kesehatan kita adik-adik ya. Yang di rumah semuanya ingat baik-baik, tidak boleh hujan-hujan. Kalau keluar rumah beli sesuatu atau disuruh papa mama dan lain sebagainya, jangan lupa bawa payung untuk kita berjaga-jaga kalau nanti hujan ya. Oke adik-adik, nah pada hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Langsung mengajak setiap kita untuk menyiapkan diri kita dengan baik. Siapin HP kalian, jangan lupa dicas ya. Suatu saat nanti bisa mati kalau HP kalian tidak penuh tenaganya, penuh baterainya maksudnya lose. Kedua adalah adik-adik harus apa? Siapin Alkitabnya ya. Nggak boleh cuma dengerin tok, nggak ikut serta dengan lose yang nanti akan bacakan Alkitab buat adik-adik. Kemudian yang ketiga adalah jangan lupa sebelum ibadah adik-adik harus mandi dulu supaya wangi nih. Walaupun tidak ada yang lihat, tapi kita mau beribadah kepada siapa? Tuhan. Maka dari itu harus disiapin dengan baik adik-adik. Nah, yuk adik-adik, sebelum kita beribadah bersama-sama, langsung mengajak kalian untuk berdoa lebih dulu. Lipat tanganmu, tutup mata, tunduk kepala, kita mau menghadap Tuhan sebelum kita beribadah hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami di minggu kedua di tahun ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa beribadah kepada Tuhan di minggu ini. Kami serahkan ibadah kami, kiranya Tuhan boleh memberkati, menyertai ibadah kami. Berkati kami semua yang beribadah hari ini ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semuanya, kita tahu bahwa saat ini adalah musim hujan, di mana di gunung itu juga hujan, ya kan? Nah, adik-adik, ada satu tugas buat kita tatkala kita menjadi seorang anak Tuhan. Kita harus yakin kalau Tuhan itu apa? Beserta dengan kita. Kita harus percaya di kanan kiri kita ada penyertaan Tuhan. Jadi walaupun adik-adik beribadah sendiri, tidak ditemani papa mama, gak usah khawatir adik-adik. Tuhan menyertai kalian. Nah, yuk, langsung mau ngajak setiap kita bangkit berdiri sama-sama. Ikutin gerakan langsung, kita mau nyanyi Ku daki-daki ke gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau, rumput membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Ketawanya mana? Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sekali lagi ya. Siap? Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang hijau, rumput membentang.
Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di suka kau ada. Senyum mana? Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Nah, adik-adik semuanya, di lagu tadi kita diingatkan bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Waktu kita suka, waktu kita duka, Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Nah, adik-adik, ada sebuah pujian yang akan mengingatkan kita bersama-sama. Lagu itu mengatakan, semua bagi Tuhan Yesus. Sebab itu, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menyerahkan segala sesuatunya itu kepada Tuhan. Adik-adik bisa ikutin teks yang ada di bawah untuk menyanyikan pujian ini. Semua bagi Tuhan Yesus. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus kuserahkan. Hidup yang telah ditebus kuserahkan pada Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Sekali lagi. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus kuserahkan. Hidup yang telah ditebus kuserahkan pada Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik sekalian, beberapa hari yang lalu Lose itu diceritani sama teman Lose yang ada di desa. Ceritanya tentang apa ya adik-adik ya? Ternyata adik-adik, di desa itu sekarang sedang banjir. Karena apa? Karena hujan berhari-hari ya beberapa waktu ini, dan hujannya itu curah hujannya terus banget. Akibatnya adalah banjir. Dan akhirnya adik-adik, sawah-sawah mereka itu kena banjir. Wah, kasihan juga ya. Nah, kalau sawahnya kena banjir, kira-kira mereka bisa panen nggak? Tentu tidak ya adik-adik ya. Walaupun mereka sedang menanam padi, padinya pun juga tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau sudah kena banjir. Lalu apa yang mereka lakukan? Waktu cerita sama Lause adik-adik, ya sambil agak sedih gitu, ada satu perkataan yang bagus yang Lause mau ceritakan pada adik-adik. Tatkala mereka menceritakan keluhan mereka gitu ya, dia tetap bilang bahwa ia tetap percaya kepada Tuhan. Semua yang terjadi itu karena kehendak Tuhan. Nah adik-adik, demikian juga setiap kita yang sudah mengikut Tuhan. Mari sama-sama kita ngikut Tuhan, kita mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Jangan ingkar, jangan kita itu lari, kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita ada masalah, kalau orang tua kita punya pergumulan, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena mengikut Tuhan itu sudah menjadi keputusan kita. Biarlah pujian ini menjadi berkat buat setiap kita, dan setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mengikut Yesus, keputusanku. Kita nyanyikan dengan baik adik-adik ya. Ikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayo adik-adik, siapin diri kalian baik-baik, siapin Alkitabnya. Kita mau belajar firman Tuhan bersama Lose Eni. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik sudah memuji Tuhan. Nah, kita akan dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya Lose aja adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus yang baik, bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat duduk dengan baik, kami dapat memfokuskan pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh kami dengar. Tolong juga Lose Eni yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kebenaran, kabar baik boleh kami terima dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik tahu nggak satu lagu yang nanti akan adik-adik dengar? Nih ya, dengarkan dulu ya. Nah, adik-adik, tadi lagunya itu tentang apa yo? Tentang naik kereta ya adik-adik ya. Nah, ngomong-ngomong tentang kereta api, Lose Eni mau tanya nih, siapa yang di sini pernah naik kereta api? Bisa melambaikan tangannya. Coba Lose lihat ya. Oh, ada ya yang sudah naik kereta api ya adik-adik ya. Nah, ketika adik-adik mau naik kereta api, kira-kira hal apa saja yang perlu adik-adik perhatikan ketika akan naik kereta api? Ayo coba bisa diskusi sama saudaranya mungkin, atau sama papa dan mamanya ya. Kira-kira
kalau mau naik kereta api itu hal-hal apa saja yang perlu adik-adik lakukan atau adik-adik siapkan? Nah, iya adik-adik ya. Ketika kita akan naik kereta api, tentunya yang pertama kita harus menentukan apa? Tujuannya terlebih dahulu, kita mau pergi kemana, begitu ya. Kedua, kita harus membeli tiket kereta api sesuai dengan tujuan yang kita inginkan ya adik-adik ya. Nah, setelah itu apa adik-adik? Tentunya kita pada hari hanya kita akan datang ke stasiun kereta api sesuai dengan jam, sesuai dengan waktu yang ditentukan di tiket yang kita miliki itu ya adik-adik ya. Dan tentunya ketika kereta api sudah datang sesuai dengan jamnya, kita harus naik kereta api yang benar sesuai dengan tujuan kita. Kita lihat, kita baca tiket kita, ini gerbong berapa gitu ya adik-adik ya. Nah, kita harus perhatikan apakah kereta yang akan kita naiki itu tujuannya sudah benar dan sesuai dengan kereta yang ada di tiket kita. Nah, kalau misalnya nih adik-adik, kita salah tujuan ya, kita salah naik kereta, apa yang terjadi? Bisa diturunkan di tengah jalan, mungkin ya adik-adik ya, atau mungkin kita bisa kesasar ya, kita nggak sampai ke tempat tujuan, kita harus turun di suatu tempat dan beli tiket lagi ya adik-adik ya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika adik-adik naik kereta api adik-adik. Nah, yang akan Lose ceritakan kali ini itu adalah kita sebagai anak-anak Tuhan, Lose ini sebagai anak Tuhan, adik-adik di rumah juga sebagai anak Tuhan. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya adik-adik ya. Kita mempunyai satu tujuan, yaitu surga ya adik-adik ya. Nah, ketika kita akan menuju ke surga, hanya ada satu jalan adik-adik, supaya kita bisa menuju ke surga. Ada yang tahu? Satu jalan itu apa adik-adik? Ya, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik ya, yang bisa membawa kita menuju ke surga. Tuhan Yesus itu adalah masinis kita ya adik-adik ya, yang mengajak kita pada satu tujuan yang benar, yaitu surga, seperti yang tertulis di Yohanes. Nah adik-adik, ini adik-adik pasti hafal deh ayat hafalan ini ya adik-adik ya. Di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Coba ada yang tahu? Ayat ini bisa membacakan ke papa mamanya, ayo coba. Lose tunggu. Ya, Lose akan bacakan bagi adik-adik di rumah supaya adik-adik lebih memahami bahwa hanya satu-satunya jalan menuju ke surga, yaitu Tuhan Yesus ya. Itu terbukti dalam firman Tuhan di Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Aku dalam hal ini siapa? Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Nah, kita perlu tahu adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Tuhan Yesus rela mati untuk kita semua ya adik-adik ya, yang seharusnya kita mendapat hukuman ya adik-adik ya karena dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus siapa? Untuk menebus Lose ini, untuk menebus adik-adik semua dari dosa yang seharusnya kita dihukum, tetapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyelamatkan kita ya adik-adik ya. Luar biasa ya adik-adik Tuhan kita itu ya adik-adik ya. Oleh karena itu, setiap kita mau percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya juru selamat yang membawa kita menuju ke surga adik-adik.
Nah, adik-adik mau kan percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik ingat betul-betul ya adik-adik ya, seperti yang Lose katakan dan seperti yang firman Tuhan katakan. Nah, bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku di sini adalah Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari semuanya kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kami dengan gratis. Semuanya itu karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan tolong kami sebagai anak Tuhan supaya kami mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Tuhan, tolong kami mulai dari kecil hingga dewasa nanti, hingga Tuhan memanggil kami selalu mengingat bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang senantiasa menolong kami, yang ada di setiap kami ketika kami menghadapi segala sesuatu halnya Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya itu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tolonglah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkah buat kalian semua. Nah, adik-adik semuanya, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya. Adik-adik bisa kumpulkan dulu di rumah masing-masing. Kalau kita sudah berjumpa di gereja di tahun ini, amin. Kita bisa bawa persembahan kita untuk kita berikan kepada Tuhan lewat gereja kita. Ataupun adik-adik yang bisa scan barcode, hari ini silahkan scan barcode yang ada di layar adik-adik sekarang ya. Ataupun adik-adik juga bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Oke ya. Nah, adik-adik, yuk sama-sama kita siapkan persembahan kita dan kita memberikan kepada Tuhan. Kita memujikan untuk persembahan kita hari ini adalah di dalam dunia ada dua jalan, mana yang kita pilih. Yuk. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Nah adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan Lose akan mendoakan kita semua pada hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beribadah kepada Tuhan di minggu ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan di minggu ini. Kiranya Tuhan terus senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Bapa di surga, kiranya apa yang kami lakukan pada hari ini boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga teringat pekerjaan daripada kedua orang tua kami maupun papa kami yang bekerja saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua di dalam setiap pekerjaan mereka saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa terus menerus untuk kondisi bangsa negara kami. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa negara ini sehingga
pandemi ini boleh cepat berlalu dan kami bisa beribadah seperti dulu kembali. Tuhan Yesus, kami sekarang untuk setiap kami, anak-anak Tuhan, biarlah sungguh-sungguh di dalam momen-momen pandemi ini kami bisa juga belajar dengan baik. Lewat guru yang boleh menerangkan secara online maupun tugas-tugas yang kami kerjakan, kiranya Tuhan boleh memberikan kami kesetiaan dan ketekunan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Cuma pesan satu saja, adik-adik tetap beribadah di rumah, tidak boleh kemana-mana. Kalau kemana-mana pun adik-adik harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Apa saja itu? Pertama, adik-adik harus senantiasa kalau pergi di luar rumah harus pakai masker, sering cuci tangan atau pakai hand sanitizer adik-adik. Dan kemudian adik-adik harus apa? Rajin berolahraga, minimal gerak-gerak, lari-lari di rumah begitu ya. Ataupun adik-adik juga makan makanan yang bergizi. Jangan makan frozen terus ya, makan yang cepat saji. Tapi adik-adik minta papa mama untuk belikan buah-buahan, sayur-sayuran supaya tubuh adik-adik tidak gampang sakit. Ya, adik-adik ya, tetap semangat di dalam belajar online-nya dan ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dadah.